finishing para pemain timnas ini belum optimal ya teman-teman. Jadi ini hal yang mesti diperbaiki karena apa? Ketika menghadapi Thailand, otomatis pemain-pemain timnas Indonesia tidak akan mendapatkan ruang seleluasa ketika menghadapi Kamboja dan Brunei. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Indonesia sedang berlaga di Piala AFF. 2 pertandingan awal kita menang, 2-1 menghadapi Kamboja, dan 7-0 menghadapi Brunei Darussalam. Menurut saya, dua kemenangan tersebut, terutama ketika menghadapi Brunei 7-0, sama sekali belum bisa menjadi parameter kita sudah lebih baik daripada Thailand. Karena kalau kita sedikit menganalisis di 2 pertandingan awal, masih banyak sekali error di 2 pertandingan tersebut. Di pertandingan pertama, Kamboja tampil sangat mengejutkan, dia bermain sangat lebih berkembang lah daripada tahun-tahun sebelumnya, berani menyerang, dan pertahanan juga solid. Kemudian di laga kedua, Indonesia mayoritas menggunakan pemain-pemain yang selama ini duduk di bangku cadangan, mayoritas lapis 2 ya kasarnya gitu lah, mungkin sekitar 7 pemain lah diganti gitu seperti yang ketika menghadapi Kamboja. Tapi di luar dugaan, pemain-pemain yang selama ini menjadi bangku cadangan seperti Yaakob Sayuri, Edo Ferdiansah, Syahrian Abimanyu bermain sangat bagus ya teman-teman. Tapi lawannya Brunei. Dan selain itu juga Brunei bermain 10 pemain sejak menit 30-an. Jadi kemenangan 7-0 ini saya menganggapnya wajar dan harus. Kalau misalkan nggak menang telak sih kebangetan ya. Jadi sama sekali bukan parameter, karena di 2 pertandingan tersebut yang masih menjadi PR kalau buat saya pribadi, faktor utamanya adalah di sektor finishing ya. Mungkin di sektor lain seperti pertahanan, koordinasi pertahanan, salah passing dan lain-lain itu ada, tapi tidak sedominan di finishing ini. Lihat teman-teman ketika menghadapi Kamboja misalkan, Witan dan Egy sudah berhadapan dengan kiper, gagal ya. Ketika menghadapi Brunei, Egy juga sama mendapatkan banyak peluang, belum juga peluang-peluang yang lain. Jadi finishing para pemain timnas ini belum optimal ya teman-teman. Jadi ini hal yang mesti diperbaiki karena apa? Ketika menghadapi Thailand, otomatis pemain-pemain timnas Indonesia tidak akan mendapatkan ruang seleluasa ketika menghadapi Kamboja dan Brunei. Mereka bermain rapat, jarak antar lini juga mereka dekat, kemudian juga mereka solid, lini belakang solid, lini depan mematikan, lini tengah juga menguasai, dominan. Jadi saya prediksi timnas Indonesia akan alot ya menghadapi Thailand, tidak akan semudah di 2 pertandingan awal. Maka dari itu, ketika Indonesia mempunyai peluang, itu harus dikonversikan menjadi gol. Tidak bisa lagi membuang-buang banyak peluang seperti di 2 pertandingan awal. Ini yang harus menjadi evaluasi Coach Sintayong. Kalau ditanya siapakah yang akan menjadi starter nanti ketika menghadapi Thailand, kalau saya sih lebih prepare ke Spaso ya teman-teman. Karena Spaso ini pemain senior, pengalaman, top skor Liga 1 juga musim lalu, dan screening ball-nya lumayan oke lah. Dia bisa menjadi pemantul, dia juga sering turun ke belakang dan cukup oke. Tapi mungkin faktor utama dari Spaso ini dari faktor fisik ya, mungkin untuk 90 menit saya ingin coba Ramadan Sananta, karena Ramadan Sananta ini lebih berenergi, lebih bertenaga ya teman-teman. Kemudian di sektor bek kanan dan bek kiri, tidak ada salahnya misalkan ketika Asnawi dan Arhan terlihat belum di peak performanya, belum di peak 100%-nya, ada Edo dan Yaakob Sayuri yang terbukti bagus ya teman-teman. Lihat Edo ketika AFF tahun kemarin dia banyak dibully netizen karena banyak melakukan kesalahan, tapi di pertandingan menghadapi Brunei, lihat bagaimana pergerakannya, lihat bagaimana dia mampu melewati 1 lawan 1. Crossingnya juga sangat bagus ya teman-teman. Mengingatkan saya terhadap pemain City João Cancelo ya teman-teman. Crossingnya bagus, crossingnya melingkar. Lihat gol-gol yang dicetak Egy Maulana misalnya, itu kan dari Edo, bagus banget gitu loh. Edo juga etos kerjanya cukup bagus, dia maju dan mundur sangat cepat ya, transisinya juga bagus. Kemudian juga Yaakob Sayuri, umpannya kepada Mark Locke itu sangat visioner. Ini pemain yang sangat bagus, ternyata fisiknya juga bagus. Jadi melihat situasi ini tidak ada salahnya juga di sektor wing ini dipertimbangkan untuk Edo dan Yaakob ya teman-teman. Kemudian di tengah, saya sih yakin Kambuaya dan Klok masih akan tetap menjadi pilihan utama. Kemudian Marcelino juga kemungkinan menjadi pilihan utama. Kiper tetap Nandeo.
Di belakang Jordi Amat sepertinya akan didampingi Fakhrudin karena Fakhrudin masih memiliki lebih memiliki pengalaman lah daripada pemain lainnya, atau mungkin bisa dikombinasikan dengan Rizky Ridho yang tampil bagus juga. Jadi lawan Thailand tidak akan mudah, tidak akan mendapatkan space seperti ketika menghadapi Kamboja dan Brunei. Jadi yang paling utama adalah timnas harus memanfaatkan sedikit pun atau setengah peluang pun harus dimanfaatkan menjadi gol, karena kalau membuang-buang banyak peluang, Indonesia akan sulit mengalahkan Thailand, karena Thailand meskipun tidak diperkuat oleh Chanatip Songkrasin, tidak diperkuat oleh Supacok, mereka terbukti memiliki pemain-pemain yang lain yang juga bagus gitu loh teman-teman. Jadi Indonesia ini harus ngincar juara grup, karena kalau menjadi runner up lawannya akan lebih berat Vietnam gitu loh. Jadi kita jangan dulu berbicara ke babak semifinal, fokus di 2 laga terakhir, menang lawan Thailand dan menang lawan Filipina. Dan saya yakin sih timnas kita akan mampu menang tipis ya menghadapi Thailand. Yang penting tadi disiplin pertahanan, mampu memanfaatkan banyak peluang itu, dan faktor transisi juga akan menjadi penentu bagaimana lini tengah mereka juga cukup solid. Jadi timnas mudah-mudahan bisa memenangkan pertandingan, akan memudahkan langkah mereka menuju ke babak semifinal. Mungkin itu dulu sedikit preview dari ulasan bola, dan salam olahraga.